kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo, satu frekuensi sama irama silaturahmi. Lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum, kumaha damang good people, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Jadi guys, di Indonesia ada kampung China guys. Jadi seperti apa persiapan atau sambutan Imlek kalau di sana guys. Jadi kita akan nonton video ini dan juga kita akan nonton beberapa wisata Imlek yang bisa menjadi pilihan di perayaan Imlek ini guys. Oke, jadi tanpa buang-buang waktu kita akan nonton video ini. Ojo lali guys di subscribe channel. Jangan lupa klik like, komen, dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton video ini. 1, 2. Jelang pelaksanaan Imlek 2024, umat Buddha keturunan Tionghoa di Bengkulu melakukan berbagai persiapan, seperti yang terlihat di Vihara Budayana, Kampung Cina, Kota Bengkulu. Perayaan Tahun Baru Imlek akan diawali dengan penyalaan pelita puja yang bersumber dari dana umat. Pelita puja sendiri memiliki makna pembebasan dari kegelapan. Setiap tahun selalu diadakan. Bisa dilihat di depan, yang ingin memasang bisa berdana seikhlasnya, sukarela. Nanti dari pendana atau donaturnya akan memberikan nama untuk ditulis di gelas-gelas kita yang ada di depan. Untuk pelaksanaan sembahyang saat Imlek dilakukan dalam 2 cara, liam keng di pagi hari dan parita di malam hari. Cantik kok Bengkulu guys. Apa ini? Situasi Kampung China. Ini di Kampung China guys. Kampung Cina. Ada sudah tanglung-tanglung yang digantungkan guys. Sudah ada tuh orang bilang vibes Imlek guys. 2 pekan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, warga keturunan Tionghoa di Tegal, Jawa Tengah mendatangi Kelenteng Tek Siai Kiong pada Jumat 17 Januari 2025 untuk menggelar tradisi Kinsin atau tradisi membersihkan benda suci seperti patung dewa-dewi dan membersihkan tempat ibadah atau altar. Mereka menggunakan air kembang multi dan mawar untuk membersihkan semua patung yang ada di kelenteng tersebut. Nantinya, patung para dewa-dewi ini akan diarak pada perayaan Imlek 29 Januari 2025 mendatang. Rohaniwan Kelenteng Tek Siai Kiong mengatakan, jelang Imlek, tradisi ini dipercaya bahwa roh para dewa-dewi naik ke langit untuk melaporkan amal perbuatan manusia selama 1 tahun terakhir. Selain itu, bagi umat Tionghoa, perayaan Imlek juga dimanfaatkan untuk berkumpul sekaligus mempererat tali silaturahim. Begitu pula guys. Bang, masih inget nggak lu sama Kampung Cina? Sekarang kondisinya memprihatinkan banget. Kampung Cina, aduh. Tak ulik yuk. Kali ini gue bakal melipir ke sebuah tempat yang mana di tahun 2002 awal jadi destinasi utamanya orang-orang Jabodetabek. Betul, Kampung Cina yang lokasinya ada di kawasan kota wisata. Kita tahu, kota wisata ini adalah salah satu kawasan elit yang ada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri. Kalau lu masuk sini, lu bakal lihat sepanjang jalan rumah-rumah gedung kayak di film-film. Dan juga fasilitas di kawasan ini lengkap. Mulai dari sekolah, rumah sakit, rukan, dan restoran berjejer semua. Kalau kita ngomongin Kampung Cina, udah pasti identik sama yang berbau-bau Cina. Makanya dulu asal Imlek di sini rame jubel orang-orang datengin Kampung Cina. Lain cerita dulu sama sekarang. Kalau sekarang kondisinya benar-benar memprihatinkan banget. Kenapa begini guys? Kesan terbengkalai meskipun masih banyak penjaga dan petugas kebersihan di sini. Tapi kalau lu perhatiin, di sisi selatan dari Kampung Cina ini berdiri megah sebuah mall. Mall Living World, proyek kolaborasi antara Kawan Lama Group dan Sinar Masland yang memiliki luas 200.000 meter persegi dengan total investasi 1,4 triliun yang bakalan dibuka tahun ini. Ya, jadi begini dah kondisi Kampung Cina sekarang, yang mana banyak banget ruko-ruko yang tutup. Ruko-ruko juga tadi cuma ada berapa doang ruko yang buka, kan 2 atau 3 gitu. Sumpah.
Udah ini kalau malam gue nggak tahu dah. Naga-naganya kayaknya hidup deh. Nah nanti di sebelah sana, tepatnya belakang Kampung Cina ini bakalan dibangun Mall Living World yang mana tanggal 15 Maret katanya bakal dibuka. Tadi gue nanya satpamnya, dan gue nggak tahu ini bakalan tetap ada Kampung Cinanya atau ya dibeli sama mallnya. Menurut lu gimana ini? Udah tetap ada apa? Sayang juga kan jadi guys, tempatnya cantik main aja? tau. Kebayang gak sih lu kenangan masa kecil yang ada di sini sekarang hilang gitu aja? Pribadi pas tahun 2007-an pernah kesini sama almarhumah sepupu gua, main bebek-bebekan di danau Kampung Cina. Sekarang danaunya juga udah jadi mall. Yang tersisa cuma cerita aja bahwa dulu Kampung Cina jadi tempat wisata penuh canda tawa kita semua. Oke, itu aja sedih tentang juga. Kampung Cina. Bahas tentang apa lagi yang enak nih? Tulis di komen, oke? Rekomendasi tempat liburan Imlek nih Bestai. Kampung Cina. Kampung Cina. Oh, ini tempat yang Banyak lain. pernak-pernik ciri khas Cina. Ada tempat spot foto berasa di Cina, dia banyak baju Cina. Lokasinya di Kota Wisata Cibubur. Oh, Kalau ini ada yang bilang Cibubur. Bali itu tanah toleransi, mungkin tempat ini adalah salah satu miniaturnya. Bali. Di tempat ibadah ini kamu bisa sembahyang sama dewa-dewi Tao dan Buddha. Ada juga pelinggi dewa-dewi Hindu, bahkan sampai Ratu Pantai Selatan. Arsitekturnya menarik karena ada pengaruh arsitektur Bali, terutama di gate-nya yang ngeblend dengan stupa khas Borobudur. Warna merah plus patung naga khas Cantik, kelenteng buat guys. bangunan ini Gila terlihat lah. makin stand out dari luar. Di sini nggak cuma jadi tempat sembahyang umat Tridharma, ada orang Bali juga yang datang untuk sembahyang. Uniknya lagi di seberangnya juga langsung ada tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura Luhur Candi Narmada. Penjaganya juga sangat ramah untuk nunjukin urutan sembahyang di sini. Sembahyangnya pakai hiu Hiung. dan juga bisa bakar kimtua serta tuang minyak seperti di kelenteng-kelenteng lainnya. Tempat-tempat ini adalah Gria Kongco Tanah Kilap. Dengan telaten Lim Kem Hau atau yang biasa dipanggil Gepeng menata satu persatu lampion. Lampion. Dia adalah salah satu warga Tambak Bayan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Sangat menyiapkan pernak-pernik Imlek ini juga tampak pada warga lainnya. Maklum saja, kawasan dengan 75 keluarga ini merupakan kawasan pecinan di Surabaya. Ini di Surabaya guys. Karo Imlek buat pemuda ya, ini melestarikan kebudayaan Tionghoa di Tambak Bayan. Jadi mengenai anak muda sekarang, biar tahu itu leluhur Tambak Bayan lu pernah ya ada istiadat di Tambak Bayan. Imlek itu maknanya kita saling maafkan, saling bagi-bagi rezeki, bagi ampau. Nah, itu dari dulu, dari nenek moyang. Kalau orang Cina, lebarannya Imlek. Persiapannya ya beli kue, beli permen, ya persiapan dibuat pajangan rumah, belikan Tapi dia juga kertas angpau itu mesti beli bahasa nanti Jawa bagi-bagi tuh kan masih anak cucu, melekat mantu tuh kan. tuh pasti semua Bahasa daerah. didoakan supaya banyak rezeki. Ada Iya, logat-logat. Pak. Ada tangga keliling-keliling semua orang itu ya bagi-bagi. Untuk perayaan Imlek tahun ini, persiapan dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, karena saat ini masih musim penghujan. 2 pekan jelang Imlek, hujan memang kerap terjadi pada sore hingga malam hari di Surabaya. Jadi ketika cuaca cerah dan ada waktu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemuda mengerjakan persiapan bersama-sama. Selain dekorasi Imlek di Tambak Bayan, tahun ini juga akan menampilkan pameran benda peninggalan. Pameran ini kan mengembalikan memori warga, di mana keberadaan warga Tambak Bayan itu kan tinggal di pecinan ini kan udah lama. Itu sih. Warga pada ngumpulin dan antusias banget. Apa aja, Pak? Banyak ada peralatan makan, peralatan masak. Ini adalah kursi, terus ada setrongking zaman lama. Yang tumbuhan, macam dulu-dulu apa, punya, tumbuhan. Iya, Lumpang kayak gitu tuh. Bagus guys. Kawasan Tambak Bayan dikenal sebagai salah satu kawasan pecinan di Kota Pahlawan. Mayoritas warga Tionghoa di sini menempati bangunan peninggalan era kolonial secara turun-temurun. Rata-rata keluarga di sini sudah memasuki generasi keempat. Generasi keempat. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. 5 tempat wisata Imlek di Jakarta.
Pertama, Vihara Dharma Bakti, Vihara Dharma Bakti. Kelenteng Hindiyun, Glodok kelenteng tertua di Jakarta. Ini jati pusat perayaan Imlek dengan nuansa tradisional Tionghoa yang kental. Kamu bisa melihat ritual sembahyang, dekorasi Imlek yang meriah, dan area kuliner khas di sekitarnya. Kedua petak, 6, Glodok. Kawasan Chinatown modern Chinatown ini modern. menawarkan suasana yang seru buat rayakan Imlek. seru. Ada banyak dekorasi khas, bazar kuliner, hingga spot foto estetik dengan nuansa Tionghoa. Ketiga, Pancoran Chinatown Peak, Jakarta Utara, Indonesia. Kawasan pecinan modern dengan arsitektur khas Tionghoa. Nuansa Chinatown-nya instagramable banget. Cocok buat kulineran sambil menikmati suasana Imlek yang penuh dekorasi cantik. Keempat, Awet Shanghai, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia. Pusat wisata budaya dan kuliner dengan desain interior khas kota Shanghai. Menyediakan Cantik tuh, berbagai guys. spot foto menarik dan Gila. kuliner khas Tionghoa. Cocok untuk merayakan Imlek dengan nuansa cantik. berbeda. Kelima, Ancol Taman Impian. Tarian singa. Saat Imlek, Ancol sering mengadakan event spesial seperti pertunjukan barongsai di pantai atau kawasan dunia Barongsai. fantasi. Barongsai. Hiburan untuk keluarga lengkap banget di sini. Barongsai ini apa, Gimana? guys? Udah punya rencana buat perayaan Imlek di Jakarta? Semua tempat ini punya vibe yang seru dan pastinya bikin momen Imlek makin berkesan. Iya, gila lah tarian singa dah. Oke guys, jadi sampai di sini video dulu. Apa pendapat kawan-kawan? Semoga suka dan terhibur dengan video yang saya react ini, dan nanti kawan-kawan bisa berkomentar lah guys. Jadi itulah kampung Cina di Indonesia. Tapi bukan satu saja rupanya kampung Cina. Saya pikir mula-mula satu aja, tapi ternyata ada di beberapa provinsi juga lah. Dan ini satu info yang baru dan seru saya nampak vibes lama macam itu saya suka. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai kita jumpa di episode akan datang. Kalau kalian ada masukan atau ada saranan mau saya lihat video tentang Imlek ini, komen di ruang komentar di bawah guys. Sampai jumpa, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.